Halo semuanya, saya Sundu Bupapi. Eh, saya akan ngebuat channel ini ngomongin soal listrik. Jadi apa aja soal listrik? Dan sebenarnya saya concern soal kebakaran di Indonesia dan dimanapun sebenarnya yang terjadi gitu ya. Dan kalau saya lihat di Indonesia ternyata ada kontributor paling tinggi kebakaran tuh dari konsleting listrik. Mending gue pakai gua aja lah ya, lebih lebih santai gitu ya. Gue ngomongnya biasa pakai gua lu. Nah, eh, konsleting listrik di rumah itu bisa bikin kebakaran, terus kok why gitu, sampai aku bertanya-tanya tuh kenapa sih konsleting listrik bisa sampai bikin kebakaran di rumah, padahal buat menanggulangi konsleting listrik tuh nggak sulit ya sebenarnya. Lu cuma perlu pakai MCB yang tepat dan MCB dengan kualitas yang baik gitu. Jangan sampai lu beli MCB kualitasnya nggak bagus terus, atau beli MCB palsu gitu, malah nggak ngelindungin rumah. Sebelumnya kita ngomongin soal MCB, mungkin gue kasih tau dulu MCB itu apa. MCB itu nama singkat dari Miniature Circuit Breaker. Kalau kita ngomong circuit breaker artinya kalau listrik tuh kita ngomongnya ada circuit, jadi closed loop. Air, kayak air lah ya, kalau air ngalir di dalam lingkaran itu nanti ada keluar ke alat listrik, alat listrik, alat listrik gitu ya. Dia airnya ngalir, sama kayak listriknya ngalir. Jadi gue suka menganalogikan listrik tuh sebagai air, karena kayaknya perilakunya mirip-mirip gitu. Dia geraknya ke dia geraknya ya dalam closed loop itu, dan ada arusnya gitu ya. Listrik sama air ada arusnya, dua-duanya ada arus. Nah, fungsi MCB apa? Miniature Circuit Breaker ini, kita kalau ngomongin breaker ya artinya ya nge-stop gitu ya. Kalau misalnya ada perilaku anomali di salah satu alat listrik atau yang bikin jadi konslet, ya MCB-nya akan berfungsi sebagai breaker. Listriknya di stop gitu ya, jangan sampai tetap ngalir tuh. Kalau ngalir terus bisa kebakaran gitu ya. Listrik kan energinya gede ya, itu yang bikin bikin apa namanya eh terjadi kebakaran gitu. Nah, cara kalian pilih MCB gimana? Soal pilih MCB tuh nggak sulit kok. Rumah kalian kan listriknya pasti 220 volt tuh ya. Nggak mungkin ada yang 110 ya. 110 mungkin di Jepang tuh. Di Indonesia kayaknya semua 220 volt. Atau di luar daerah mungkin ya di rumah ya pakai 220 volt. Nah, sebenarnya banyak banget sih bahan yang buat dibahas nanti di alat listrik itu. Sebenarnya ada stabilizer, ada ILCB atau RCCB yang kemarin sempat dibahas sama Deddy Corbusier gitu ya. Nah, cuma sekarang saya mau ngebahas soal MCB. Nah, MCB ini fungsinya yaitu untuk ngeputus arus pendek. Jadi ada short circuit, kalau misalnya di bahasa listriknya short circuit. Jadi ada lonjakan arus yang ngebuat uh, kondisi listriknya nggak stabil. Nah, itu yang bikin kebakaran tuh. Bisa jadi dari kabelnya kelupas, atau alat listriknya uh, lagi ada masalah di dalam komponennya gitu ya. Itu bikin arus pendek. Nah, banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kalian pakai, uh, kalian lakukan untuk mencegah hal tersebut. Cuma komponen utama yang harus kalian punya itu adalah MCB berkualitas. Terus emang kualitasnya bagus gitu, jadi sensitivity-nya bagus gitu. Jangan sampai nanti kalian beli MCB 2 ampere terus pas pas udah lebih dari 2 ampere nggak ngejeglek-jeglek tuh, nggak turun-turun tuh. Nah, sering banyak pertanyaan ke kita kayak MCB yang anti jeglek ada nggak pak? Nah lo bahaya tuh kalau justru MCB anti jeglek tuh. Justru MCB harus ngejeglek ya. Kalau misalnya listriknya ketinggian ya dia harus ngejeglek, jangan sampai nggak ngejeglek. Kalau nggak ngejeglek rumah lo kebakaran bos. Hati-hati bos. Itu. Jadi jangan sampai kalian nyarinya anti jeglek. Nah bahaya, bahaya, bahaya. Biar nggak jeglek tuh gimana caranya? Nah ini yang harus kalian perhatiin, kalian hitung gitu ya. eh Rumah kalian 220 volt gitu. Terus kalian pasang, udah pasti 220 volt dah. Terus kalian pasang AC, terus water heater, terus ada apa namanya?
ada air fryer, ada microwave, ada oven dijadiin dalam satu MCB gitu. Gue ngomong kasarnya mungkin sekitar 3000 watt lah ya, itu yang akan dipakai gitu. Itu ya pikir-pikir lah 3000 watt gitu ya. Nah 3000 watt gue pakai MCB kalau misalnya cuma 2 ampere, 2 ampere itu cuma bisa sampai 450 watt lah kurang lebih. Ngejaga biar biar rumah lu di misalnya di atas 450 watt dia langsung ngejeglek gitu. Nah itu yang bikin lu ngejeglek terus. Padahal eh, lu baru naikin daya misalnya di rumah dari 6 ampere dari yang 2200 jadi 3500 3200 gitu ya. Terus lu tetap pasang MCB-nya 2 ampere. Terus lu pasang semua itu alat listrik yang gede-gede itu di MCB 2 ampere. Ya itu pasti ngejeglek gitu. Lu pilih yang sesuai sama daya kapasitasnya. Jadi masalahnya bukan anti jeglek atau enggaknya. Lu harus hitung itu alat listriknya makan berapa watt. Nah, baru lu pilih MCB yang tepat. Jadi kalau misalnya lu kira-kira habisin 3000 watt gitu ya. Lu hitung tuh di alat listriknya ada tulisan tuh berapa watt. 3000 watt. Nah, 3000 watt artinya gue harus punya MCB 16 ampere. Lu punya MCB 16 ampere, lu pasang, gua jamin gak bakal ngejeglek. Kecuali, nah kalau sampai ngejeglek, itu mungkin ada masalah di alat listrik. Lo harus coba liatin tuh. Ya, alat listriknya mungkin ada yang kabelnya kelupas lah, ada yang rusak lah gitu. Nah itu hati-hati. Atau salah nyolok lah gitu ya, itu hati-hati. Nah MCB yang bagus pas dia di atas 3000, di atas kapasitasnya, dia akan ngejeglek justru untuk ngelindungi rumah dari kebakaran. Ini yang harus diperhatiin baik-baik guys. Jangan sampai, oh gue pengennya MCB yang gak ngejeglek aja. Gue kayak, wah, lu pasang 63 ampere semua, gak bakal ngejeglek. Paling MCB PLN lu yang ngejeglek gitu ya. Lalu perhatiin juga di depan, misalnya MCB lu, misalnya di rumah kapasitasnya 450 watt. Jangan pasang yang 16 ampere MCB-nya. Yang ngejeglek tuh pasti PLN depan dulu, baru MCB lu di dalam. Nah, itu guys cara pilihnya. Lu tinggal hitung kira-kira pakai berapa watt di rumah. Paling gampang sih sebenarnya samain dengan kapasitas MCB di rumah. Cuma itu nggak ngejaga lu dari bahaya. Harus pendek dengan baik gitu ya. Walaupun tetap ngejaga tapi nggak ngejaga dengan baik gitu. Nah, lu pilih MCB yang sesuai dengan alat listrik lu pakai di rumah. Nah, akan lebih baik kalau misalnya kalian ngobrol sama tukang listrik ngejaga gimana gue ganti MCB dengan kualitas yang baik gitu ya. Jangan sampai lu pilih MCB yang kurang baik lah, kualitasnya kurang baik tuh mungkin dia nggak fire retardant, terus dia nggak punya coil yang cukup buat ngelihat ampere, sensitivitasnya kurang bagus gitu ya. Nah itu yang bikin rumah bisa kebakaran. Jadi pentingnya MCB biar rumah lu pas konslet tuh kagak sampai kebakaran cuy, itunya apa intinya ya. Nomor satu MCB dulu yang bagus, nanti baru kita ngomongin soal LCB, RCBO. Sebenarnya ada alat listrik juga yang ngejaga lu dari kesetrum, yang lu nggak bakal kesetrum tuh di rumah gitu. Lu di rumah ada water heater lu bermasalah, kesetrum listrik lu langsung mati satu rumah, nggak bakal kesetrum lu, aman tuh ya. Nah itu ada lagi kita nanti ngomongin soal ELCB. Nah ini kalau misalnya barang-barang bagus ya dia punya MCB mahal ya, dia pasti punya pengujian lah yang banyak lah ya. Dia coba melakukan pengujian yang banyak, terus testing ini QC-nya bagus, barang baru bisa dijual. Cuma kalau misalnya barangnya kagak bagus, apa jualnya murah, budgetnya kecil gitu ya, mau ngetes HP gitu, ngetes HP duitnya udah kagak ada gitu ya. Jangan lupa guys, lu pilih sebenarnya pilih MCB yang bagus dulu. Jangan, gue tuh capek banget ngeliat orang pengen rumahnya nggak ngejeglek. Nah itu bukan masalah MCB-nya jelek ya. MCB jelek tuh nggak bakal ngejeglek, yang ada rumah lo kebakar. Bukan MCB yang nggak, bukannya bagus, malah kalau nggak ngejeglek rumah lo kebakar ya. Hati-hati tuh, kalau nggak ngejeglek tuh justru bahaya. Jadi lu coba cek kapasitasnya berapa,
arus berlebihnya berapa, lu cek kapasitas berapa, lu pilih MCB yang benar. Jadi cara ngitungnya ya tinggal 220, misalnya rumah 3000 ya 3000 bagi 220 berapa watt tuh? Berapa ampere tuh paling dekat. Watt kan volt kali ampere. Ya udah, itu rumusnya. Gitu. Eh gitu doang sih ya, 10 menit cukup lah ya ngobrolin soal ini ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut terus pengen bahas soal apa lagi, tinggal di komen di bawah, terus jangan lupa follow account gue ya guys. Thanks.